Nabi salam alaika ya Rasul salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Semencirim, baik yang ada di Kecamatan Butalim Baru maupun Kecamatan Sunggal. Yang terhormat Duo Hendro, Ustadz Hendro selaku Ketua FKSMM, dan Bapak Hendro yang merupakan Ketua BKM Musola At-Taqwa, ya Pak ya. Berarti nanti Bapak kalau punya cucu, punya anak, butuh referensi nama yang bagus, salah satunya Hendro. Insya Allah orang solih dan calon pemimpin, karena dua-duanya ini ketua ini. Walaupun di kampung saya ada juga Hendro ninja sawit Pak. Lain-lain yang penting kan niat orang tua ngasih nama anak tuh doanya pengennya apa. Kemudian bapak-bapak, orang-orang tua saya, seluruh jamaah FKSMM yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah sangat sering bertemu dalam majelis taklim ini, dan setelah Ramadan mungkin ini pertemuan kita yang pertama, maka meskipun sudah lewat bulan Syawalnya, saya kira tidak ada kata terlambat untuk saya membersihkan hablum minan nas saya kepada bapak-bapak semua. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang pernah saya lakukan. Bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi yang mulia ini saya diminta untuk membahas sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi, ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak akan ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Kita berharap kita semua termasuk dari 7 golongan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Golongan yang pertama, kata Nabi, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, kalau berangkat dari vonis yang baru diterima oleh ulama kita, Habibuna Habib Rizik, yang diceritakan oleh Ustadz Hendro tadi, berangkat dari situ kok kayaknya agak kecil kemungkinan pemimpin kita di Indonesia ini dapat naungan di akhirat nanti. Karena sudah banyak sekali contoh-contoh ketidakadilan yang terjadi di negara kita ini. Ya, meskipun begitu kita tetap mendoakan mudah-mudahan mereka diberikan Allah hidayah, mereka diberikan jalan taubat untuk menjadi pemimpin yang adil di negara kita. Tentunya bapak-bapak, orang-orang tua saya, pemimpin ini
maknanya mungkin bisa lebih luas lagi, bukan hanya pejabat. Karena kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Jadi dalam hal ini bukan hanya presiden, Pak Kades juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, termasuk adil atau tidaknya dalam memimpin. Nah, ini Kades-Kades kemarin diuji keadilannya dengan cara bantuan sosial COVID. Nah, itu diuji keadilan para kepala desa, para lurah. Karena kan cerita-cerita yang banyak kita dengar adalah yang memprioritaskan saudaranya, Kades-Kades lurah-lurah ini kan. Ada yang mengutamakan tetangganya, padahal mungkin ada orang lain yang lebih pantas menerimanya. Maka itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi pemimpin ini maknanya luas. Bapak-bapak juga sebagai suami, sebagai ayah, pemimpin dalam rumah tangga akan dimintai pertanggungjawaban juga nanti atas kepemimpinannya. Kalau sama anak-anak, sama istri, prinsipnya ya prinsipnya hanya ku anfusakum wa ahlikum nar, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kita jangan asik ibadah sendiri. Kita tak boleh berpikir yang penting aku sholat, yang penting aku ngaji, dekat sama Allah. Anak istriku lantar, mau sholat, mau ngaji, suka hati orang tua. Ini akan kita bertanggungjawabkan nanti. Itu pemimpin sebagai kepala rumah tangga. Jadi imam sholat itu juga Pak, dimintai pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Karena imam sholat ini juga pemimpin. Kita harus adil kepada makmum-makmum kita yang di belakang. Kata Nabi, idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam sholat, maka ringankanlah sholatmu, karena kemampuan makmum belum tentu sama dengan kemampuan imam. Jadi imam sholat ini juga harus adil. Misalnya imam masjidnya, imam sholatnya ini hafiz Quran 30 juz. Memang hafiz Quran ini kadang-kadang dia murojaah, dia mengulang hafalan ketika sholat. Nah, cuman kalau dia mengulang hafalan ayatnya terlalu panjang waktu dia memimpin sholat berjamaah, tak pas juga kalau jamaahnya banyak yang tua-tua. Jadi kalau dia mau murojaah, mau dia ulang hafalannya yang banyak itu, silahkan pada sholat sunnahnya atau pada saat dia sholat sendirian. Pokoknya kita harus memperkirakan kemampuan makmum. Apalagi ini rawannya kalau imamnya ini masih lajang, di belakangnya ada pula calon mertuanya. Godaannya berat ini Pak. Bacaan pun terus difaseh-fasehkan. Sholatnya mungkin pas sholat zuhur pula ya kan Pak. Sholat zuhur ini kan nggak zahir, dia pelan aja bacaannya. Cuman biar nampak khusyuk sama calon mertua dilama-lamakannya. Apa yang bisa dibaca. Ya Al-Fatihah semua hafalannya dibacanya lah. 30 juz 30 dari An-Naba sampai An-Nisa dibacanya. Udah siap apalagi lah hafalan hadis-hadis pun dibacanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah siap apalagi lah biar nampak lebih panjang. Undang-undang dasar Pancasila pun dibacain. Itu godaannya berat memang. Imam sholat juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka yang pertama yang akan mendapatkan naungan nanti, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Tapi Pak, kita sebagai ayah, adil ini tidak harus sama rata. Adil itu kalau kita sebagai ayah kepada anak, yang dikatakan adil itu proporsional, sesuai porsinya, tidak harus sama rata. Bapak misalnya punya anak 3, yang satu kuliah, satu SMA, yang satu SD. Bapak kasih uang jajan pukul rata semuanya 20.000 sehari. Nah ini nggak adil. Jadi yang dikatakan adil ini kalau ngasih uang jajan sama anak bukan sama rata, tapi proporsional, sesuai kebutuhannya, sesuai porsinya. Kalau bapak kasih yang kuliah 20.000, yang SD pun 20.000, adil nggak? Nggak adil, kebutuhannya tentu beda. Bahkan anak SD dikasih 20.000,
kurang pas, karena kata orang dulu anak-anak jangan banyak jajan nanti bodoh. Walaupun itu cuma alasan bapak-bapak yang pelit ngasih uang jajan anaknya. Jadi semua kepemimpinan kita akan dimintai pertanggungjawaban, bahkan kepemimpinan kita kepada diri kita sendiri. Karena kata Nabi, kita ini semua pemimpin, Pak. Bahkan kita memimpin diri kita sendiri. Kan kata Allah, kita ini fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita ini diberi potensi berbuat baik dan berbuat buruk. Tinggal tergantung kita yang mengendalikan diri kita. Mau kita arahkan ke yang fujur atau yang takwa. Mau kita arahkan ke maksiat atau yang ke ibadah. Maka kita memimpin diri kita, jangan kita dikendalikan, jangan kita dipimpin sama diri kita. Maka semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu yang pertama. Mudah-mudahan semua pemimpin kita pemimpin yang adil. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, apa golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Yang kedua, wasyabun nasya'a bi'ibadatillah. Pemuda-pemuda, anak-anak muda yang tumbuh dewasa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bapak-bapak, orang-orang tua saya, tadi Pak Kades sudah curhat soal penggerebekan. Intinya soal narkoba. Memang untuk menjadikan anak-anak muda kita ahli ibadah, orang yang taat, musuh utamanya sekarang narkoba itu. Ini musuh kita bersama, Pak. Bahkan pengedar narkoba ini tidak hanya laki-laki, perempuan juga banyak ini. Saya pernah ceramah dulu di Secanggang. Kepala desanya ngasih kata sambutan, dia bilang baru tertangkap seorang pengedar narkoba ibu rumah tangga. Jadi pengedar narkoba ini pun dia nggak pandang gender, nggak pandang jenis kelamin, bahkan mungkin nggak pandang kostum. Mohon maaf, bisa jadi kita yang pakai lobe, kita yang pakai peci, kita yang berkuku, bisa jadi bawa barang juga ini Pak Kades. Cuman aku nggak nyuruh razia ini Pak Kades ya. Cuman memang ini musuh kita bersama. Walaupun kita tahu masalah ini udah sangat akut, masalah ini sudah sangat parah, bukan hal yang mudah untuk menyelesaikan masalah narkoba ini. Bahkan kalau anak kita kena narkoba, disarankan bukan di penjara, tapi direhabilitasi. Kenapa? Karena di penjara barang itu dijual. Kan bisa kita bayangkan Pak, cemana parahnya masalah ini. Di penjara pun barang itu dijual. Harusnya masuk penjara jadi tobat, ini malah makin mudah mendapatkan barang itu. Bahkan diizinkan sama aparatnya. Na'udzubillah. Nah, ini tantangannya. Nah, maka salah satu ikhtiar kita, berikanlah pendidikan-pendidikan agama kepada anak. Kalau ada rezeki bapak, sekolahkan anak ke pesantren. Karena sekarang pesantren biayanya besar-besar. Walaupun Pak, ini saya sedih juga. Ada pesantren di daerah kita baru kena musibah kemarin. Dan kebetulan saya alumni situ. Kira-kira sebulan yang lalu kalau Bapak dengar ada salah seorang santri kelas 2 sanawiyah kehilangan nyawa karena dianiaya oleh abang kelasnya. Ini anak masih kelas 2 sanawiyah, dipukul dadanya sama abang kelasnya kelas 2 aliyah, kelas 2 atau kelas 3 aliyah, dipukul dadanya, sekali pukul aja Pak, habis itu tersungkur, bernapas 2 kali, habis itu enceng napasnya. Tersungkur, dapat bernapas 2 kali, habis itu udah kehilangan napas, kehilangan nyawa. Jadi masalah ini tentunya membuat kita para orang tua semakin dilema, ya Pak. Satu sisi, awak mau nyekolahkan anak awak di pesantren, takut anak awak nggak terjamin keselamatannya. Di sisi lain, awak mau nyekolahkan anak di luar pesantren, pergaulannya na'udzubillah. Tentu ini makin membuat kita dilema, bingung ya kan Pak. Tapi kita harus berpikir bahwa musibah kemarin itu Pak, kejadian itu tidak boleh kita kambing hitamkan pesantren sepenuhnya. Tentunya ustadz-ustadz nggak pernah mengajarkan santrinya nganiaya.
Tentu itu bukan ajaran agama, tentu itu bukan ajaran pesantren. Ini kesalahan oknum, ini kesalahan segelintir orang. Maka bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, kita berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Dan narkoba ini harus sama-sama kita hindari betul-betul. Saya sering sampaikan, Pak, satu orang aja di rumah kita kena narkoba, satu rumah hidupnya sengsara. Betul? Satu orang aja lah anak bapak kena narkoba, satu rumah Pak sengsara hidup. Pantang barang terletak hilang. Pasti tuh Pak. Apa aja yang laku dijual hilang. Spion mobilku baru songket orang tuh. Iya. Narkoba ini luar biasa. Di rumah mama saya tabung gas 7 dan hilang. 7 tabung gas hilang. Habis yang keempat, akhirnya kami inisiatif pasanglah CCTV. Siapa tahu dapatlah orangnya ini. Rupanya memang nggak cerah, tertangkap CCTV Pak. Tapi dia buka baju, bajunya itu ditutupkannya ke mukanya. Jadi mukanya nggak nampak, cuman gaya jalannya sama postur tubuhnya aja lah nampak. Rupanya diusut-usut, tetangga dipanggil suruh nengok nih kira-kira siapa. Pas sebelah rumah. Patutlah paham betul dia situasi rumah awak. Rupanya dia tetangga. Memang yang hilangnya tabung gas Pak. Mungkin waktu itu kami sampai panggil Polsek Binjai Selatan itu untuk datang ke rumah supaya nimbulkan terapi, shock terapi lah untuk orangnya ini, supaya dia agak ngedon gitu kan. Mungkin tetangga ada yang berpikir, alah Ustadz ini pun cuma perkara tabung gas sampai rame bawa polisi. Bukan persoalan tabung gasnya Pak, resikonya yang bisa terjadi. Misalnya nih, dia mau nyolong tabung gas di rumah awak, tiba-tiba terpergok pula sama mama awak misalnya Pak. Maling ini kan kalau udah terpergok, pitam dia kan Pak, udah nggak tahu lagi dia mau ngapain, dihantamkannya tabung gas itu apa nggak nyawa taruhannya. Maka ini memang musuh kita bersama. Maka golongan yang kedua yang akan mendapatkan naungan Allah, anak-anak muda yang tumbuh dewasa dengan ibadah kepada Allah. Maka Bapak ayo kalau memakmurkan masjid, ajak anak-anaknya, ajak generasinya. Mereka lah yang akan meneruskan Bapak untuk perjuangan FKSMM ini. Anak-anak Bapak lah yang meneruskan perjuangan Bapak memakmurkan masjid-masjid Allah. Kalau bisa anak Bapak ikut jamaah-jamaah tabligh lebih hebat. Jamaah tabligh perkara makmurkan masjid gak usah ditanya. Perkara ngamalkan sunnah-sunnah Nabi gak usah ditanya kalau jamaah tabligh. Saya meskipun tidak pernah saya ikut keluar 3 hari 40 hari, artinya belum pernah bergabung dengan jamaah tabligh, tapi saya sangat salut dengan jamaah tabligh. Selama ini banyak kali orang tua yang udah nggak peduli sama pendidikan sunnah anaknya Pak. Tapi kalau orang-orang tabligh Pak, itu sunnahnya dijaga betul. Cara makan, cara minum, masuk kamar mandi. Bapak aja lah saya tanya, siapa di antara Bapak yang sampai hari ini masih merapiin anak Bapak masuk kamar mandi kaki mana dulu yang melangkah? Coba ada Pak? Ada nggak Bapak yang sekarang masih merhatikan anak Bapak masuk kamar mandi kaki mana dulu yang dilangkahkan? Mana ada kita yang peduli lagi? Jangankan anak, awak pun nggak peduli masuk kamar mandi macam mana caranya. Udah nggak sempat lah usah mikir mau kanan kiri, udah kebelet kali ini udah. Padahal kan aturannya diajarkan Nabi. Kita kalau masuk kamar mandi ngikuti sunnah Nabi, masuk kamar mandi aja dapat pahala. Masuk kamar mandi itu Pak, kiri dulu baru kanan, keluarnya kanan dulu baru kiri. Sunahkan baca doa, kalau nggak hafal doanya minimal Bismillah ya kan. Yang penting jangan dipaksa, kalau nggak hafal doanya nanti dipaksa masuk kamar mandi Bismillah Allahumma ya wa amur, ketiduran bawa itu saja. Bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, pendidikan sunnah ini udah mulai luntur nih Pak. Satu contoh lagi, ini nggak usah cerita anaknya, bapaknya pun masih banyak. Banyak anak-anak kita dan kita juga yang buang air kecil masih berdiri, ya kan? Padahal pipis berdiri itu menentukan sah atau tidaknya sholat kita. Ini mempengaruhi, ini Pak.
Karena menurut medis, kalau kita pipisnya jongkok, itu kan perut kita ketekan, Pak. Sehingga semua kotoran itu keluar dia. Tapi kalau kita pipisnya berdiri, itu yang sering kejadian sama kita. Sebelum sholat misalnya kita pipis, habis itu ambil wudhu, kita pipisnya berdiri. Ini yang sering kejadian. Waktu sujud, ceret, kok kayak ada yang keluar lagi nih ampasnya, ya kan? Netes lagi. Ini kan menimbulkan keraguan sama kita, cemana kualitas sholatku ini. Makanya pipis berdiri sama jongkok itu menentukan sah atau tidaknya sholat. Tapi pendidikan ini udah mulai luntur ke anak-anak kita. Mana peduli kita anak kita mau pipis jongkok berdiri. Bahkan sekarang nih Pak, ada satu teknologi Pak, yang sebetulnya teknologi ini pelan-pelan mau ngancurkan sunnah Nabi. Apa namanya? Urinoir. Kalau Bapak pergi ke mall, Bapak pergi ke hotel, habis itu Bapak ke, atau di bandara juga, Bapak ke toiletnya lah. Di situ kan ada tempat pipis yang digantung-gantung di dinding itu Pak. Itu namanya urinoir Pak. Ini tujuannya memang satu sisi memudahkan supaya orang yang cuma mau pipis dia nggak perlu antri, dia bisa di situ aja, ya kan Pak. Kalau mau buang air besar baru dia harus dalam diri. Memang memudahkan, nggak perlu antri, cuman rusak sunnah Nabi dibuatnya. Mana bisa pipis di urinoir jongkok? Gandol Bapak, mana bisa? Memang harus berdiri. Udah itu kan Bapak tahu kan posisinya. Ini kan berjejer nih, misalnya 3 atau 4 urinoirnya bersebelahan. Dia sekatnya paling cuma sebahu kita aja ini. Sekatnya ya kan. Nanti awak sebelah sini pipis, di sebelah awak ada orang pipis. Pas pula sebelah awak tingginya hampir 2 meter ya kan. Berarti kan leluasa kan pandangan dia nih Pak. Dia tinggal noleh ke kiri gini aja, apa nggak grogi awak pipis dibuat. Nggak ada cerita pipis jongkok di urinoir, ini ngerusak sunnah Nabi. Udah itu Pak, kita kan siap pipis harus istinja ya Pak, harus cebok kan. Urinoir yang model sekarang nih Pak, ini bahaya nih. Kalau yang zaman dulu urinoirnya itu kan kita siap pipis ada tombol bisa dipencet. Kita pencet tombol keluar air. Sebagian airnya untuk nyiram, sebagian kita tampung untuk istinja. Ini yang terbaru, ini lebih canggih lagi, tapi lebih rusak lagi sunnah dibuatnya. Kenapa? Karena dia main detektor aja, sensor. Kita nggak ada mencet tombol apa-apa Pak. Kita mundur aja 2-3 langkah, itu air keluar sendiri. Cuman Bapak bayangkan coba, Bapak pipis nih kan, udah siap, air tuh nggak keluar sebelum Bapak mundur 2-3 langkah. Bapak mundur 3 langkah baru keluar airnya. Bapak ceboknya kemana? Iya kan? Ya masuk Bapak nguyuh nggowo henter ini. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, pendidikan sunnahnya yang kita sampaikan lagi ke anak-anak kita. Demi Allah, hari ini masih banyak orang tua yang diam saja melihat anaknya makan minum berdiri, betul nggak? Kalau makan nasi, oke lah, jarang kita tengok memang orang makan nasi sambil berdiri. Tapi coba kalau makan jajan, rata-rata anak-anak kita makan jajan berdiri. Mak minta uang, mak dikasih uang, beli jajan dia ke kedai. Dari kedai jalan ke rumah, disitulah dimakan jajannya sambil jalan. Sambil berdiri aja tak boleh, ini sambil jalan. Tangan kiri pula itu. Inilah sesetan-setannya orang. Loh, karena kata Nabi yang makan minum berdiri tangan kiri itu setan. Dia makannya udah berdiri tangan kiri, ya setan kali. Tapi kita nggak peduli, kita biarkan anak kita seperti itu. Minum, ada adab-adabnya diajarkan Nabi kan Pak. Minum itu kata Nabi, selain tangan kanan dan harus duduk, la tatanaffasu fil ina, jangan bernafas di dalam cangkir. Bernafas dalam cangkir ini maksudnya macam mana? Satu cangkir penuh diisi, sekali teguk langsung habis. Itu yang dimaksud bernafas dalam cangkir. Rupanya nggak boleh minum gitu Pak. Kita kan kadang gitu, capek kita baru siap kerja, siap olahraga, kita isi cangkir panjang itu penuh air, sekali teguk. Dilarang sama Nabi Pak. Jadi cemana
Gimana cara minum yang dicontohkan Nabi? Ini saya contohkan. Aku contohkan ini lah. Jangan suzon. Kan duduk ya kan, tangan kanan. Ya, sekali teguk taruh, seteguk taruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh Pak ya. Seteguk. Lagi Pak. Seteguk ya kan. Gila kalau masih halus. Seteguk. Tak boleh sekali teguk habis. Di pendidikan sunnah yang harus kita ajarkan sama anak-anak kita supaya anak-anak kita hidup sesuai Quran dan sunnah. Kan taruh fikum amroini. Kata Nabi, kami tinggalkan dua perkara kalau kalian mau selamat, ikuti yang dua ini, Quran sama sunnah. Karena kalau bapak mau belajar sunnah, belajarlah sama jamaah-jamaah tabligh. Mereka posisi tidurnya macam mana, ikut Nabi. Posisi duduknya kalau makan macam mana, ikut Nabi. Makan kan biasanya di talam, ya kan? Kongsi bertiga, berempat. Nah, itu ada adab-adabnya juga Pak, diajarkan Nabi. Kalau makan kita rame-rame, adabnya pertama, kecilkan suapan kita. Karena ini jatah rame-rame. Jogetok kan beragas ini. Adabnya kecilkan suapan kita. Kalau nggak silap saya, sunnahnya Nabi itu 3 atau 4 jari yang dipakai. Kecilkan suapan kita. Nah itu adabnya kalau makan rame-rame nih Pak, bagian kita aja kita rawat baik-baik Pak. Ojo teewong digerau-gerau, longsor jatah juga. Ada adab-adabnya. Nah, maka mari kita didik anak-anak kita dengan Quran dan Sunnah. Maka mereka akan menjadi anak-anak muda yang tumbuh dewasa dengan ibadah, sehingga mereka mendapat naungan nanti dari Allah di akhirat. Yang ketiga, apalagi golongannya? Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Orang-orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Kalau ini nggak usah dijelaskan Pak, saya udah bolak-balik kali cerita makmurkan masjid di FKSMM nih. Dan saya yakin kita nih orang-orang FKSMM nih, inilah salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah nanti di akhirat. Karena hatinya selalu terpaut kepada masjid. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang keempat, apa golongan yang mendapatkan naungan Allah? Rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Dua orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah juga karena Allah. Nah bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, bapak cinta sama suami, cinta sama istri, cinta karena Allah. Cinta sama anak, cinta karena Allah. Cinta karena Allah ini maksudnya apa? Jangan cinta itu jadi menjauhkan kita dari Allah. Justru cinta itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Jadi Pak, cinta sama istri ini tidak harus semua yang dia minta kita turuti Pak. Memang salah satu bukti cinta itu Allah aja katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, kalau kamu mengaku cinta kepadaku, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah apa yang aku perintahkan, kata Allah. Apa yang diminta Allah kita ikuti kalau kita ngaku cinta sama Allah. Tapi kalau cinta sama makhluk Pak, ini ada batasnya. Enggak semua yang dia minta harus kita turuti. Contoh, misalnya anak bapak nampak tetangganya baru beli PS Pak. Bapak tahu PS kan? PlayStation, game itu. Baru beli PS. Bapak tahu anak tetangga ini sebelum beli PS rajin kali ngaji, rajin kali ke masjid. Setelah dibelikan bapaknya PS, gak pernah lagi ke masjid, gak pernah lagi ngaji. Satu hari anak bapak iri sama kawannya ini, "Pak, belikan apa aku PS?" Bapak tahu resikonya. Kalau bapak belikan dia PS, dia pasti akan lebih malas ngaji, akan lebih malas ke masjid, ibadahnya semakin lemah. Maka tidak boleh dituruti. Itulah cinta karena Allah. Cinta sama istri, gitu juga Pak. Gak semua yang dia minta harus kita turuti. "Bang, aku pengen gini lah Bang. Aku tengok waram lah Bang waktu wirid, gelangnya Bang serenteng. Bang ya Allah, aku pun pengen loh. Sabar
belum ada duit. Ya abang usaha lah bang, usaha apa? Abang udah usaha banyak loh di kerja abang udah. Ya abang ngepet lah. Abang keliling lah biar aku yang jaga lilin, kata bininya bang. Ini kalau diturutinya mau bininya ini pak, berarti cintanya kepada istrinya tidak cinta karena Allah. Maka cinta kita kepada apapun harus cinta karena Allah. Cinta kepada anak, cinta karena Allah. Cinta kepada istri, cinta karena Allah. Cinta kepada orang tua, cinta karena Allah. Dan intinya berarti kalau udah cinta karena Allah tidak akan menimbulkan maksiat cinta ini. Nah yang jadi masalah, anak-anak lajang gadis kita hari ini bahasanya jatuh cinta, tapi isinya maksiat semua. Maka jangan biarkan anak-anak bapak pacar-pacaran, terutama bapak yang punya anak gadis. Jangan bapak biarkan anak gadis bapak kehormatannya dengan mudah diambil oleh laki-laki. Karena mohon maaf pak, hari ini banyak sekali anak-anak lajang ini caranya itu paten pak, mainnya cantik. Nih bapak yang punya anak gadis, dia ambil dulu hati anak gadis kita. Udah cinta mati anak gadis kita sama dia. Lalu satu hari di momen yang tepat dia mintalah kehormatan anak gadis kita. Dia ajak anak gadis kita untuk berhubungan badan. Ketika tidak mau, bahasa apa yang diucapkan? Kalau kau nggak mau berarti nggak cinta sama aku. Inilah bahasa yang jahat kali ini. Kalau kau nggak mau berarti kau nggak cinta sama aku. Anak awak tadi udah setengah mati cinta sama laki-laki. Udah kejebak. Kalau seandainya nggak dituruti akan ditinggalkan sama laki-laki. Anak-anak ini memang anak kita ini imannya kebetulan lemah. Gak bisa hidup dia tanpa laki-laki ini. Mau nggak mau diserahkannya kehormatannya itu. Maka bapak tanamkan kepada anak-anak, nak, seks bukanlah bukti cinta. Ini penting pak. Seks bukan bukti cinta. Jadi nggak ada cerita kau layani aku kalau kau cinta sama aku. Nggak ada cerita. Itu hanya berlaku untuk suami dan istri. Nah, jadi yang selanjutnya yang mendapatkan naungan orang yang jatuh cinta, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan cinta itu menghasilkan ibadah, bukan justru menghasilkan maksiat. Udah berapa, Pak? 3 apa 4? 4 ya. Yang kelima, kata Nabi yang akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana tidak ada lagi naungan selain naungan dari Allah. Yang kelima adalah warajulun idza da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang dapat naungan nih Pak, orang yang ketika digoda sama perempuan cantik, digoda sama perempuan yang indah untuk diajak berzina, maka dia akan mengatakan inni akhafullah, aku sungguh takut kepada Allah. Ini kisah seperti Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, cuman kalau potongan-potongan kita agak berat ya teman-teman. Lewat awal Iskandar muda kan Pak, bang singgah bang, berapa? Kalau yang mau dapat naungan, diajak singgah, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Jadi bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, berarti intinya yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah orang yang mampu menahan syahwatnya. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam betul apa ya? Yang keenam, siapa golongan yang mendapatkan naungan dari Allah di akhirat nanti? Rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang berinfak, yang bersedekah, dan dia menyembunyikan sedekahnya, dan dia merahasiakan sedekahnya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Jadi Pak, sedekah itu sebaiknya serahasia mungkin. Makanya kita
sangat mengapresiasi orang-orang yang bersedekah dan dia lebih mau disebut namanya hamba Allah. Bahkan ibadah kita termasuk sedekah, kalau kita ucapkan, kalau kita pamer-pamerkan, pahalanya seperti debu yang ditiup angin, hilang, tak ada nilainya di hadapan Allah. Bahkan kata Nabi dalam salah satu hadis, "Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim." Ada 3 golongan yang nanti hari kiamat Allah nggak mau bercakap sama dia. Allah nggak mau nengok mukanya, Allah nggak mau mensucikan dirinya. Salah satunya al-mannanu. Apa itu al-mannan? Orang-orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Maka bapak-bapak, orang-orang tua saya, sedekah kita dirahasiakan. Ini bentar lagi Idul Adha. Disinilah diuji lebih cinta mana kita kepada harta atau kepada zat yang memberikan kita harta. Saya mau ingatkan kepada Bapak, Rasulullah sangat membenci orang yang mampu tapi tak mau. Rasul jijik sama orang yang mampu tapi nggak mau. Maka kata Nabi, siapa yang mampu berkurban tapi dia nggak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan coba-coba didekatinya tempat sholatku, kata Nabi. Artinya Rasul ini jijik, Pak. Rasul ini benci sama orang yang mampu tapi nggak mau. Ada rezekinya sebetulnya untuk naik haji, untuk menyempurnakan rukun Islamnya, tapi dia lebih milih ganti mobil. Tapi dia lebih milih renovasi rumah, padahal rumahnya masih cantik, padahal mobilnya masih layak. Ada orang yang mampu berkurban, tapi dia lebih milih untuk beli ini itu dibanding dia berkurban. Maka Rasul benci sekali orang seperti ini. Maka kalau Bapak ada rezeki, dulukanlah kurban ini nanti. Jangan Bapak prioritaskan hal-hal yang duniawi. Mampu Bapak ada rezeki umroh, daftar umroh. Tapi sebaiknya haji dulu memang. Terlepas antriannya segitu panjang. Saya kemarin daftar haji 2018. Berangkatnya kalau sesuai antrian 2032. Ini lagi udah 2 tahun nggak berangkat, sama berarti mundur lagi. Nah, terlepas umur kita sampai atau tidak, itu urusan Allah. Yang penting ada rezeki kita, lebih wajib kita mendahulukan daftar haji ketimbang kita umroh. Cuman kalau ada yang nanti di masa-masa menunggu antrian haji, ada rezeki dia lagi mau umroh, ini perlu juga Pak tujuannya untuk geladi resi. Nah, kita haji misalnya 5 tahun lagi, rupanya ada rezeki awak untuk umroh, pergi awak umroh dulu supaya baca situasi, tahu lapangan. Jadi nanti waktu haji udah nggak gugup, udah nggak kaget. Kita berdoa mudah-mudahan semua kita diizinkan Allah sampai ke tanah suci. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang penting jangan pernah putus asa ya Pak. Saya pernah sampaikan, yang bisa sampai ke tanah suci itu tidak harus orang kaya. Karena orang yang sampai ke sana namanya duyufur rahman, tamu-tamu Allah, tamu yang diundang langsung oleh Allah. Allah yang menentukan bagaimana caranya kita bisa sampai ke sana. Gak harus kaya. Banyak orang miskin bisa sampai ke tanah suci, banyak juga orang kaya sampai sekarang gak sampai ke tanah suci. Kami punya bupati di Langkat luar biasa, Pak. Pak terbit rencana Pelangi-Nangin. Orang Karo, tapi ini muslim yang alhamdulillah dermawan untuk agama. Sampai hari ini dia udah berangkatkan 300 orang lebih untuk berangkat umroh dengan uang pribadi. Dan semuanya diamanahkan melalui travel saya. Dan yang diberangkatkannya umroh itu siapa Pak? Bilal Mayat, penggali kubur. Yang maaf cakap, Bilal Mayat penggali kubur ini kalau mau mengandalkan penghasilannya, mungkin mimpi pun nggak berani untuk ke Mekah. Maaf cakap nih, tapi melalui perantara orang kaya yang dermawan, izin Allah dia sampai ke sana. Nggak harus kaya Pak untuk sampai ke Mekah. Makanya jangan putus asa, jangan pernah kita ucapkan aku ini miskin, mana mungkin aku bisa sampai ke Mekah. Istighfar. Jangan pernah terucap itu. Ada mama, bapak, orang tua miskin, nggak punya apa-apa.
Gak bisa dia berangkat haji dengan uang sendiri, umroh dengan uang sendiri. Tapi anaknya dari kecil diajarinya ngaji, dibawanya ke guru tilawah, ikut MTQ kabupaten, juara 1, hadiahnya paket umroh. Orang tuanya berangkat umroh bukan karena punya uang, tapi karena berkah Quran yang dibawa sama anaknya. Macam-macam cara Allah manggil kita ke sana, Pak. Ada nenek-nenek waktu itu, Pak. Dia belum haji, belum umroh, tapi pergi pengajian pakai baju serba putih. Di kampung-kampung kalau orang suka pakai baju serba putih kan suka dipanggil Pak Haji, Bu Haja. Ini nenek belum haji, belum umroh, Pak, tapi bajunya putih semua. Di tengah jalan nenek ini keserempet mobil, Pak. Yang punya mobil turun minta maaf, Nek, mohon maaf Nek, saya nggak sengaja, biaya pengobatan nenek akan saya tanggung Nek Haja. Karena bajunya putih semua. Nenek ini bilang jangan panggil Haja, aku belum naik haji. Loh, nenek belum haji. Kalau gitu Nek, selain saya biayai pengobatan, tahun ini nenek saya berangkatkan haji. Cuman gara-gara keserempet pergi haji, Pak. Maka bapak yang mau cepat ke tanah suci kan jalan rame juga. Cuman bapak pandai-pandai lah, kira-kira Fortuner, Pajero, bisa lah bapak senggolkan. Jangan gerobak Pertamina, tak gepeng lah bapak. Jadi bapak-bapak orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, sedekah serahasia ini. Dan ini bentar lagi Idul Adha, ayo kita sisihkan rezeki kita untuk berbagi dengan sesama kita dan serahasia mungkin. Tangan kanan sedekah, tangan kiri tak tahu. Udah 6 ya Pak ya. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, yang mendapatkan naungan Allah, wa rajulun, apa yang terakhir ini? Wa rajulun, udah matanya nggak usah disebutkan lah ya Pak. Pokoknya yang terakhir ini, seorang hamba yang berzikir, wa rajulun dzakarallah khalian, yang berzikir di kesepian, di kesunyian, cari tempat sunyi, berzikir. Fafadat ainah, dan menetes air matanya. Inilah yang dilakukan orang-orang tarekat, ya kan? Yang suluk-suluk itu mereka cari tempat sunyi, mereka seperti Nabi dulu bertahanus, menyendiri, melakukan perenungan, bermuhasabah, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, segala maksiat yang pernah kita perbuat, sambil menyebut nama-nama Allah. Maka orang-orang yang seperti ini, kalau dia betul-betul menyesali dosa-dosanya, pasti akan menetes air matanya. Itu secara otomatis. Ini zikir netes air mata tuh nggak bisa disetel-setel. Siapa artis yang aktingnya paling paten menurut Bapak? Siapa artis zaman dulu yang terkenal, yang jago nangis lah misalnya, dia nggak akan bisa nyetel-nyetel, karena ini memang dia otomatis, spontan, dia akan keluar sendiri ketika kita menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka bapak-bapak, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, itulah 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada lagi naungan nanti kecuali naungan dari Allah. Mudah-mudahan kita semua tergolong 7 golongan ini, yang kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah di akhirat nanti. Dan seperti kata Bapak Ketua BKM tadi, kita yang duduk hari ini di sini, nanti kita akan duduk bersama dalam surga Jannatul Na'im. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan walaupun tidak banyak bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.